Halo teman-teman Workaholic Class, kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya show don't tell dalam copywriting. Selama ini mungkin teman-teman terutama yang kalian menekuni dunia fiksi merasa bahwa, oh apa hubungannya nih teknik show don't tell dengan copywriting? Karena kan biasanya ini berkaitan dengan fiksi. Ya, memang pada dasarnya show don't tell itu lebih sering disebutkan di dalam teknik kepenulisan fiksi. Setelah saya mempelajari dunia copywriting sebagai seorang penulis fiksi juga, saya tahu bahwa, oh ternyata sebenarnya kita juga perlu nih menggunakan teknik ini supaya kita nggak membuat kata-kata untuk copywriting yang terlalu kering dan juga mungkin terlalu bombastis sampai akhirnya terkesan berlebihan. Untuk menggunakan teknik show don't tell, kalian juga harus tahu bahwa sebagai seorang copywriter, kita juga bisa menggunakan diksi yang tepat. Diksi yang tepat itu tidak harus terlalu berlebihan, bombastis, apalagi monoton. Misalnya, kalau kalian ingin memuji atau ingin mengekspresikan kelebihan sebuah produk, maka kalian harus punya variasi supaya nggak cuma ngomongin ini produk terbaik atau jasa paling keren dan termurah. Karena yang namanya paling keren, paling murah, tidak ada kecap yang jualannya nomor 2. Pasti semuanya ingin disebut dengan nomor 1 kan. Maka fokuslah pada apa yang bisa membantu target audiensmu. Show don't tell. Kita akan jelaskan lebih lanjut di dalam copywriting. Tunjukkan dan deskripsikan. Kalau dalam fiksi, kita ditantang untuk bisa mengungkapkan sesuatu tanpa harus menyebutkan dalam satu kata sifat. Contohnya, kalau kamu ingin menyebutkan seseorang itu cantik, maka kalau kamu hanya menggunakan kata dia cantik, itu disebut dengan telling. Kamu memberitahukan pada pembaca. Seharusnya kamu bisa membuat pembaca bisa membayangkan dan juga setuju dengan pendapatmu tanpa menggunakan istilah kata cantik di dalam tulisanmu. Contohnya, tulislah dengan deskriptif. Perempuan ini memiliki tubuh yang langsing dan rambut hitamnya tergerai. Ketika dia bergerak, rambutnya bergerak dengan halus dan senyumnya cerah sekali, secerah kulit yang melingkupi dirinya, atau secerah kulit pualamnya. Jadi ibaratnya kita menggunakan kelima indera gitu ya, supaya si pembaca bisa membayangkan. Dalam copywriting juga perlu seperti itu. Jadi alih-alih kamu menggunakan kata-kata terbaik atau termurah gitu. Misalnya di dalam contoh slide ini kamu bisa melihat ya contohnya copywriting yang terlalu kering atau monoton. Jasa content writing kami terbaik dan termurah. Jadi kamu bisa sih membuatnya menjadi jasa content writing kami akan membantu website Anda mendapat traffic tinggi dan menarik minat pelanggan dengan harga bersahabat. Lebih jelas kan? Karena di sini kelihatan banget tujuan dari jasa yang kamu punya itu seperti apa. Tidak perlu terlalu panjang. Yang paling penting dia bisa dideskripsikan dalam satu kalimat. Jadi copywriting-nya nggak cuma ngomongin terbaik atau termurah, apa sih yang bisa kamu bantu dengan jasa yang kamu punya atau produk yang sedang kamu tawarkan. Misalnya kamu ingin mengatakan bahwa jasa transportasi kami adalah yang paling terdepan di bidangnya. Terdepan itu seperti apa? Kita kan nggak tahu karena sudah banyak sekali jasa transportasi yang juga sama-sama bilang mereka terdepan gitu. Kamu bisa bilang bahwa jasa transportasi kami sudah berdiri sejak tahun 2000 sekian-sekian, dan kami sudah mendapatkan award di bidang jasa transportasi bla bla bla. Jadi dengan menunjukkan kalau kamu sudah berdiri sekian tahun perusahaannya atau mendapatkan award di bidang tersebut, ini menunjukkan bahwa oh ini bukan jasa transportasi kaleng-kaleng. Kayak gitu ya. Jadi lugas dan juga tidak kering. Maksudnya tidak hanya menjual kata-kata terbaik. Kemudian sesuaikan medianya. Jadi, walaupun kamu sudah tahu bahwa sebaiknya kita belajar untuk show don't tell, kamu juga harus tahu nih copywriting medianya ditaruh di mana. Kalau misalnya di landing page, bisa kamu buat agak panjang. Tapi kalau untuk konten copywriting yang tujuannya untuk iklan, pasti medianya lebih pendek. Misalnya untuk Facebook Ads atau Instagram Ads. Mungkin hanya 3 atau 4 kata untuk headline yang membuat
pengunjung website atau pengunjung iklannya tertarik untuk ngeklik copywriting yang sudah kamu buat. Jadi sesuaikan saja medianya ya, jangan terlalu panjang untuk ads. Contoh pendek, jasakonten.com siap membuat artikel SEO friendly, meningkatkan traffic dengan harga bersahabat. Nah, nanti ini misalnya kalau dibuat ads, lalu bawahnya kasih call to action. Klik di sini untuk informasi lebih lanjut. Kelihatan lebih pendek kan daripada yang contoh awal tadi yang bisa kalian gunakan untuk landing page. Gimana teman-teman? Kamu udah tahu nih, kira-kira bagaimana cara membuat copywriting yang bagus. Copywriting juga dibutuhkan untuk menyusun konten branding kalian. Misalnya, kalian ingin dikenal sebagai seorang content creator atau ingin menjual jasa menulis, maka kamu juga perlu belajar copywriting untuk personal branding kamu, terutama di medsos. Pengen tahu caranya? Kamu bisa mengikuti kelas Social Media Master yang akan diselenggarakan bulan depan bersama saya dan juga Kak Arta Laras. Pengalaman saya sebagai seorang copywriter, sekaligus content writer, dan juga branding strategist untuk beberapa klien yang sudah saya bantu, akan membantumu untuk menyusun storytelling dan juga konsep yang tepat sebelum kamu menyusun atau upload konten di media sosial. Dan nanti Kak Arta Laras yang sudah berpengalaman bekerja di bidang startup sebagai seorang social media spesialis, dia akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih seluk-beluk membuat konten yang sesuai dengan medsos yang ingin kamu pakai, kemudian rencana campaign-nya, menyusun KPI-nya, termasuk menentukan red card, nanti akan dibantu oleh Kak Arta Laras yang saat ini juga berkecimpung di bidang sosial media. Kamu bisa daftar kelasnya di bit.ly/sosmed/master. Jadi kamu bisa mendaftar dengan mengetik ulang yang ada di sini di browser kamu, atau kalau kamu sudah follow Workaholic Class di Instagramnya, kamu tinggal klik link di bio kami. Jadi nanti sudah ada tautan menuju kelas yang akan kami selenggarakan bulan depan. Dapatkan juga video slide materi yang hari ini kamu tonton dengan ngeklik trebelio.page/behave dan follow juga Instagram Workaholic Class. Semoga ini bisa menjadi materi yang kamu suka dan sampai jumpa di materi kami berikutnya.